Untuk mendapatkan kepastian dan keadilan yang lebih jelas, keluarga Dr. Icha sepakat membawa kasus ini ke aparat penegak hukum. Keluarga Dr. Icha membuat laporan resmi ke Polda Nusa Tenggara Timur. Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Dr. Icha memang telah pergi untuk selamanya. Namun di balik kematiannya tersimpan banyak persoalan, mulai dari dugaan intimidasi dan kekerasan verbal oknum anggota DPRD, isu perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sampai tata kelola rumah sakit itu sendiri. Sebelumnya, tindak intimidasi yang dialami Dr. Icha saat bertugas di ruang IGD RS Leona Keva Menamnu telah dilaporkan ke Badan Dewan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara. Laporan itu diajukan sebelum Dr. Icha meninggal dunia. Akan tetapi, 3 oknum DPRD yang diduga terkait dengan kejadian itu tidak menunjukkan niat baik mereka. Demikian juga dengan manajemen rumah sakit yang menurut keluarga tidak memberi perawatan dan perlindungan yang memadai selama proses pengobatan depresi Dr. Icha. Setelah keluarga Dr. Icha terus bersuara, barulah mulai ada tanda-tanda perhatian dan tindakan serius dari pihak-pihak terkait. Mulai dari Bupati Timur Tengah Utara yang membekukan perpanjangan izin operasional RS Leona, sampai pengurus partai yang menyampaikan permintaan maaf dan menonaktifkan oknum DPRD yang terlibat kasus ini. Untuk mendapatkan kepastian dan keadilan yang lebih jelas, keluarga Dr. Icha sepakat membawa kasus ini ke aparat penegak hukum. Keluarga Dr. Icha membuat laporan resmi ke Polda Nusa Tenggara Timur. Lantas, bagaimana aparat penegak hukum membuktikan adanya unsur pidana dalam dugaan intimidasi penyebab kematian dokter muda itu? Tim TV One mengabarkan. Setelah keluarga Dr. Icha membuat laporan resmi dugaan tindakan intimidasi dan kekerasan verbal 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara atau Utara NTT ke Polda NTT, lalu bagaimana pembuktian yang akan dilakukan penegak hukum? Kita bahas bersama pengamat hukum pidana Universitas Gadjah Mada Muhammad Fathahillah Akbar. Selamat petang, Mas Akbar. Selamat petang, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Kabar Petang. Mas Akbar, saya ingin menanyakan bagaimana kemudian kita melihat dari aspek hukum terkait dengan dugaan intimidasi dan juga kekerasan verbal yang dilakukan oleh 3 anggota DPRD kepada almarhumah Dr. Icha. Apakah kemudian kasus ini bisa dipidanakan atau memang harus memenuhi unsur-unsur tertentu dulu untuk bisa masuk ke ranah pidana, atau bagaimana sebenarnya? Iya, kalau kita melihat dalam kasus Dr. Icha itu kan terdapat kekerasan yang berakibat pada kondisi mental ya. Ya. Banyak sebenarnya pasal yang bisa digunakan, baik kalau kita bicara dalam konteks pasal penganiayaan secara umum atau secara spesifik ketika dilakukan oleh pejabat. Itu ada pasal di dalam KUHP baru ya, pasal 530 terkait tindak pidana penyiksaan. Di mana dalam konteks tindak pidana penyiksaan itu bahkan sudah diatur subjeknya sangat spesifik, yaitu setiap pejabat. Di mana nanti pejabat didefinisikan lagi itu di dalam pasal 154 KUHP, di mana termasuk orang-orang yang mendapatkan penghasilan rutin dari negara dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia memiliki jabatan publik tertentu, dia akan masuk dalam definisi unsur pejabat tadi. Kemudian dia melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental. Jadi di sini dikategorikan atau, jadi mengakibatkan penderitaan mental pun sudah bisa masuk. Nah, ini kesulitan dalam konteks pembuktian. Kalau kita melihat pada penderitaan mental ini, memang harus melihat saksi-saksi dan alat bukti yang berada di sekitar kejadian saat itu untuk bisa mengategorikan bahwa perbuatan tersebut memang mengakibatkan penderitaan fisik ataupun penderitaan mental. Di mana konteks ini juga terdapat unsur, kalau kita lihat pasal 530, yaitu untuk melakukan intimidasi atau memaksa seseorang dengan suatu alasan yang bersifat diskriminatif. Saya rasa dalam konteks ini ketika tekanan terhadap seorang profesi tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan misalkan yang di luar profesi kesehatan, itu bisa masuk juga ke dalam hal tersebut. Oke. Tapi juga kita bisa melihat dalam konteks penganiayaan, misalkan kalau penganiayaan atau kekerasan fisik atau mental itu mengakibatkan kepada profesi tertentu pun bisa menjadi pemberatan juga kepada pelakunya. Begitu mungkin. Oke, walaupun kemudian terjadi di ruangan tertutup begitu ya, minim kemudian
saksi yang akan melihat kondisi seperti itu. Bukti-bukti digital apakah juga bisa menjadi bukti untuk bisa ditegakkan konstruksi hukumnya, Mas Akbar? Ya baik, dalam konteks ini bagus juga. Saya rasa bukti-bukti, alat bukti sekarang berdasarkan KUHP baru sudah bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri, alat bukti elektronik dan alat bukti lain itu bisa bersifat sirkumstansial memang, yaitu bukti yang masih membuktikan bukti lebih lanjut itu karena dia bersifat bukti tidak langsung. Nah, bukti-bukti tidak langsung ini seperti rekaman, kemudian mungkin CCTV-nya, keterangan, bahkan keterangan terlapor pun itu bisa menjadi corroborating evidence. Mereka saling berkolaborasi menciptakan alat bukti yang menimbulkan keyakinan, saya rasa. Jadi masih sangat bisa dibuktikan asal mungkin rekan-rekan yang ada di situ saat itu, kemudian bukti-bukti elektronik terkait yang bisa membuktikan hal itu bisa juga membuktikan. Dan pesan-pesan terakhir yang diungkapkan oleh korban sebelum kejadian, setelah kejadian dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi alat bukti. Gitu. Oke, kalaupun kemudian yang melakukan ini adalah anggota DPRD, hukumnya bisa akan sama dengan warga biasa? Ya, ini makanya tadi saya katakan salah satunya misalkan kita berbicara pasal 530 itu subjeknya malah tidak hanya setiap orang, dia bahkan setiap pejabat gitu. Sehingga ketika dia memiliki jabatan khusus lah dia dikenakan pasal ini. Makanya dia berbeda dengan penganiayaan biasa dan lain sebagainya. Karena pasal 530 ini ketika dilakukan oleh pejabat, ancaman pidananya pun langsung 7 tahun penjara. Suatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan dengan keadilan restoratif, kalau dalam KUHP baru tidak bisa dilakukan dengan metode-metode lain, tidak bisa mendapatkan kerja sosial dan pidana pengawasan. Jadi termasuk tindak pidana di atas 5 tahun. Oke, begitu. Mas Akbar, kalau kemudian terlapor ini membantah semua tuduhan yang ditujukan ke dia, bagaimana kemudian strategi penyidik untuk membuktikan bahwa kalau kemudian tuduhan ini tidak hanya selepas klaim saja begitu? Ya, ini makanya kalau dalam konteks pembuktian, maka perlu dilakukan proses pemeriksaan alat bukti yang berkaitan. Jadi keterangan saksi semua yang berada di wilayah itu, sekalipun itu kantor yang tertutup juga, pasti kan ada saksi-saksi yang bisa melihat juga, kemudian harus juga didukung dengan, ini makanya yang paling penting juga, misalkan Visumetra Pertum, karena sekarang sudah meninggal memang, tapi kan paling tidak bisa melihat bagaimana prosesnya, kenapa melakukan proses itu dan lain sebagainya, untuk melihat keterkaitan dengan penyebabnya. Jadi memang strategi penyidik ini harus bisa melakukan proses penyidikan yang mendalam juga dan melihatnya secara objektif juga kepada semua bukti-bukti yang bisa didapatkan. Karena kesulitannya di sini salah satunya adalah turut berduka sekali karena korban meninggal ya. Karena dalam konteks ini kan kita tidak bisa menggali lebih dalam dari korban tadi. Corroborating ini adalah sirkumstansialnya adalah kita harus bisa melihat alat bukti lain yang bisa menerangkan keadaan korban. Itu yang perlu dilakukan oleh penyidik. Ini menjadi tantangan tersendiri nggak sih, Mas Akbar, atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau dia pasalnya bukan langsung kekerasan fisik, misalkan bukan pembunuhan atau penganiayaan berakibatkan kematian, akan lebih sulit untuk menghubungkan kausalitas. Jadi dalam konteks ini kan, apakah perbuatan ini mengakibatkan kekerasan mental itu? Makanya kalau selain pasal 530 bisa juga menggunakan pasal penganiayaan, tetapi kan dalam konteks ini harus betul-betul bisa membuktikan kekerasan mental yang dilakukan, kekerasan psikologis tersebut itu mengakibatkan hal tersebut atau tidak. Atau misalkan dilakukan pengancaman gitu ya, itu kan juga sulit kalau korbannya juga sudah meninggal dunia. Jadi memang itu menantang tetapi sangat dan masih mungkin untuk dilakukan. Oke. Jika sasaran perkataan buruk termasuk intimidasi adalah kepada dokter, maka ada KUHP dan Undang-Undang Tenaga Kerja dan Undang-Undang Kesehatan yang relevan untuk memidana pelaku, Mas? Ya, jadi tadi saya katakan KUHP sudah ada, di Undang-Undang Tenaga Kesehatan juga ada ketentuan-ketentuan pidana yang menjerat kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan saat melaksanakan tugasnya. Ya itu kalau perlu dilihat lebih lanjut juga apakah di dalam konteks keselamatan kerja dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan juga bisa dilihat. Jadi memang harus bisa juga melihat posibilitas pasal-pasal terkait, karena kita tidak mau menjadikan ini presiden bahwa kekerasan verbal maupun fisik bisa dilakukan terhadap orang yang sedang menjalankan profesi. Oke, Mas Akbar, berpotensi tidak ya kalau kemudian dalam penyidikan ini polisi menemukan fakta baru dan ternyata ada dugaan pidana baru begitu dari apa yang dilakukan dalam penyidikan dan bertemu dengan bukti-bukti baru. Ini memungkinkan tidak?
Hal itu memungkinkan, walaupun nanti kalau dalam konteks itu kan berarti kita naik dari proses penyelidikan dulu. Penyelidikan akan mencari dulu peristiwa pidananya apa. Nah, Mhm. itu bisa berkembang. Jadi peristiwa pidananya ini bisa nanti bisa penyelidikan ini bisa memperluas pasalnya juga, pengembangan juga, siapa saja yang terlibat, ketentuan pidana apa saja yang terkait. Makanya dalam konteks penyelidikan ini diperlukan untuk melihat apakah peristiwa ini adalah peristiwa pidana dan siapa saja terduga-terduga yang bisa masuk untuk memenuhi peristiwa pidana tadi. Sehingga dalam konteks inilah baru nanti kalau sudah oke nih peristiwa pidananya pasal-pasal relevan ini, baru kemudian mereka gelar untuk menaikkan kasusnya ke dalam tahap penyidikan. Jadi sebelum penyidikan memang perlu dilihat terlebih dahulu agar pasalnya. Walaupun nanti ketika penyidikan kan sudah bisa melakukan upaya paksa yang lebih banyak, sudah Hmm. bisa melakukan prosedur pembuktian yang lebih banyak, bisa jadi ditemukan pasal lain. Nah, itu nanti pengembangan-pengembangan yang dilakukan dalam setelah penyidikan itu juga masih dimungkinkan. Indikatornya apa biasanya, Mas? Ya, jadi kalau dalam konteks indikator yang sederhana untuk kita naik dari lidik naik ke sidik itu adalah unsur-unsurnya sudah terlihat Hmm. bahwa ini bukan akibat misalkan lingkungan, bukan natural terjadi terhadap orangnya karena kesehatan dan lain sebagainya. Ini diakibatkan oleh faktor jahat di luarnya. Hmm. Jadi sudah ada hal tersebut. Atau kita juga bisa melihat sudah ada mens rea-nya juga bahwa memang untuk melakukan kekerasan verbal tersebut secara langsung dan lain sebagainya. Terus kemudian dilihat juga bukti-buktinya lengkap. Setidak-tidaknya ada minimal 2 alat bukti untuk menjelaskan bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi. Itu yang kemudian baru kita bisa menaikkan hal tersebut ke tahap penyidikan. Walaupun bisa jadi ketika kita bicarakan ini sudah ada prosedur itu dan sudah naik sidik juga. Itu yang saya belum cek lebih lanjut. Oke, Begitu, Bapak. apa yang perlu didorong agar kemudian kasus ini memang bisa terang benderang dan menimbulkan rasa keadilan di tengah masyarakat, khususnya pihak keluarga, begitu, Mas Akbar? Ya, jadi penyidik, Polri dan lain dan tim gitu betul-betul bisa betul-betul melakukan penyidikan secara mendalam, memanggil semua pihak yang terlibat, kemudian menggali informasi di klinik atau rumah sakit tempat kejadian secara komprehensif gitu ya, agar bisa melihat kejadian ini secara utuh dan bisa menimbulkan keadilan bagi masyarakat karena jangan sampai kita membiarkan adanya kekerasan-kekerasan verbal tidak hanya kepada dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, juga kepada profesi-profesi lain gitu. Jadi agar pejabat ataupun siapapun itu dengan jabatannya tidak memiliki hak yang khusus baik dia di dalam pelayanan medis, pelayanan pendidikan dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Fathahillah Akbar, pengamat hukum pidana Universitas Gadjah Mada sudah bergabung dengan Kabar Petang. Terima kasih.